Bom waktu utang kereta cepat. Ekonom Faisal Basri pernah mengingatkan, sampai kiamat proyek kereta cepat Indonesia-China tidak akan balik modal. Bom waktu utang bus ternyata datang sangat cepat. Proyek Strategis Nasional atau PSN yang menjadi simbol lompatan teknologi transportasi Indonesia itu terus merugi. Beban utang dan bunga terus membengkak. Kondisi ini membuat PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, dan PT PN 8 yang bersama-sama melalui Konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI menguasai 60% saham KCIC harus menanggung bebannya. Pada 2024, kerugian PSBI mencapai sekitar 4,2 triliun rupiah. Tahun ini, sampai paruh pertama, kerugian tercatat 1,65 triliun rupiah. Dari angka itu, 951,5 miliar rupiah menjadi beban KAI yang memegang 58,6% saham PT PSBI. Negara melalui Danantara dipaksa turun tangan. Restrukturisasi utang KCIC pun ditempuh. Sebab jika tidak, keuangan KAI dan 3 BUMN lainnya akan semakin berdarah-darah. Sejak awal, proyek yang terkesan terlalu dipaksakan pada era pemerintahan Joko Widodo itu memang sudah memicu polemik dan kontroversi. Biaya konstruksi membengkak dari 86 triliun rupiah menjadi 118,37 triliun rupiah, sehingga menjadi beban APBN dan pemerintah harus memberi jaminan terhadap utang KCIC. Sebesar 75% dana pembangunan KCIC ini berasal dari utang ke China Development Bank. Dengan tingkat okupansi hanya 40 hingga 50% dari target pesimistis, pendapatan dari tiket 1,5 triliun rupiah per tahun tak mampu menutup biaya operasional dan kewajiban utang. Untuk bunganya saja, KAI membayar 2 triliun rupiah per tahun. Kita belum tahu skema yang akan ditempuh Danantara. Selain restrukturisasi utang, beberapa gagasan untuk menekan kerugian adalah menggenjot okupansi, ekspansi layanan, crowdfunding melalui penerbitan obligasi untuk menutup utang, dan mencari investor strategis. Yang berarti pemerintah harus melepas sebagian kepemilikan di KCIC. Negosiasi ulang dengan pemerintah China secara G2G mungkin juga menjadi salah satu opsi. Prinsipnya, jangan sampai penyelesaian utang KCIC menimbulkan masalah baru dan menambah lagi beban APBN yang sudah megap-megap. Keberlanjutan KCIC dan pelayanan penumpang juga harus menjadi pertimbangan penting dalam restrukturisasi. KCIC dan sejumlah proyek PSN lain yang terkesan dibuat secara ugal-ugalan menjadi pelajaran pahit. Sebab jika tak hati-hati, kita bisa masuk dalam jebakan utang seperti dialami beberapa negara yang pernah bekerja sama dengan China membangun proyek infrastruktur masif seperti Sri Lanka dan Djibouti. Mereka gagal bayar sehingga proyek akhirnya berubah menjadi milik China. Kasus KCIC juga harus menjadi pertimbangan bagi pemerintahan Prabowo yang berambisi melanjutkan proyek kereta cepat hingga Surabaya. Jangan sampai beban berat fiskal yang harus menyangga beberapa program populis presiden memaksa pemerintah terus menambah utang dan mengorbankan hal-hal yang seharusnya menjadi prioritas. Saudara, saatnya kita untuk mengulas harian Kompas yang terbit di hari ini, Rabu 27 Agustus 2025. Bersama saya Nanda Aprilia. Kita akan lihat di halaman muka harian Kompas, saudara, ke judul besarnya seperti biasa. Judul besar atau pembahasan yang dibahas oleh harian Kompas hari ini mengenai sneaker palsu Cina banjiri pasar Indonesia. Informasi yang dibagikan di sini, masifnya impor sneaker palsu asal Cina menekan pelaku industri lokal. Pasokan bersumber dari 2 kota, yaitu Putian dan juga Guangzhou. Lika-liku gelap memuluskan pasokan produk ilegal itu, saudara. Selain itu di sini dalam judulnya juga akan ada infografik yang bisa Anda lihat mengenai alur masuknya sepatu palsu dari Cina. Selain itu juga ada liputan investigasi oleh Kompas pada bulan Juli dan Agustus 2025.
Dari hasil investigasi ini, saudara menelusuri peredaran sneaker palsu impor dari Cina di beberapa mal di Jakarta, Jawa Barat, dan juga di Banten. Selain mendapatkan pengakuan penjual, tim juga menemukan resi pengiriman berkarung-karung sepatu. Berdasarkan pengakuan mantan importir sneaker palsu, pengiriman menggunakan jasa shipping impor borongan. Tim Kompas menemukan sedikitnya 2 perusahaan logistik impor borongan. Dari judul besar kita bergeser ke sisi sebelah kiri, saudara. Dari lembaga legislatif, tunjangan perumahan DPR sampai Oktober. Sudah disampaikan pernyataan kemarin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengenai tunjangan sebesar 50 juta hanya untuk 1 tahun dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Dan kita akan bergeser ke halaman 15, saudara, mengenai update penculikan Kepala Cabang BRI, di mana polisi telah menahan 15 orang dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN. Dan saudara, untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa membaca Harian Kompas yang terbit hari ini dan juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id. Saatnya kita simak situasi arus lalu lintas di beberapa lokasi di Indonesia bersama dengan petugas NTMC Polri, Brigadir Rizka. Selamat pagi, Brigadir Rizka, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Nanda dan selamat pagi juga saudara. Pagi ini kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini langsung dari CCTV Korlantas Polri. Dan yang pertama yaitu dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Pagi hari ini kondisi arus lalu lintas masih terpantau kondusif lancar dari berbagai arahnya, yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan ataupun Selipi, maupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke Kuningan ataupun Cawang, begitupun dari arah sebaliknya di ruas tol dalam kota. Kami himbau kepada para pengendara agar selalu waspada saat berkendara dan gunakan jalur yang benar untuk keselamatan dan keamanan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Selanjutnya masih di Jakarta Selatan, kita akan bergeser menuju ke JPO Kuningan. Terpantau dari CCTV kami bahwa pada pagi hari ini kondisi arus lalu lintas dari arah Mampang yang akan menuju ke Menteng maupun dari arah Menteng yang akan menuju ke Mampang ataupun Pancoran masih dalam keadaan ramai dan juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan, yaitu dari arah Menteng yang akan menuju ke Mampang maupun dari arah Mampang yang akan menuju ke Menteng. Bisa kita saksikan juga bahwa saat ini kontraflow sudah mulai diberlakukan di ruas tol dalam kota. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar berhati-hati serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita akan bergeser menuju ke exit tol Bekasi Barat. Rabu pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau ramai dan terjadi peningkatan jumlah kendaraan serta terjadi perlambatan kecepatan jelang antrian traffic light di kawasan ini, yaitu dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani, dan juga dari arah Pekayon yang akan mengarah ke Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun menuju ke gerbang tol Bekasi Barat. Dan saat ini juga terlihat dari CCTV kami bahwa sudah ada petugas yang berada di lapangan guna melakukan pengaturan lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas serta arahan petugas yang berada di lapangan. Dan yang terakhir yaitu dari JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bertepatan dengan aktivitas perkantoran, kondisi arus lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan kondusif lancar, yaitu dari arah Selipi akan menuju ke Grogol melalui jalur arteri, maupun dari arah tol dalam kota yang akan menuju ke tol airport Jalan Profesor Sediatmo, begitupun dari arah sebaliknya, dan juga dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang ataupun dari arah sebaliknya. Lalu lintas di kawasan ini terlihat didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Jaga batas kecepatan kendaraan Anda dan untuk keselamatan bersama.
Dan saudara, perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data IRSMS dari Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 184 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian jumlah korban yaitu 11 meninggal dunia, 18 luka berat dan juga 304 luka ringan. Dari 184 kasus kecelakaan tersebut, 38% terjadi karena kelalaian dari pengendara. Untuk itu tidak bosan kami selalu mengingatkan kepada para pengendara, ketika berkendara pastikan untuk siap kondisi fisik Anda, siap kondisi kendaraan Anda, dan tentunya siap untuk mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama di jalan raya. Dan untuk informasi lalu lintas terkini, kami pun tentunya juga siap untuk melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari Studio NTMC Polri. Kembali ke Nanda, silahkan. Atas laporan Anda Brigadir Rizka, selamat bertugas kembali. Saudara, usai jeda akan ada informasi dugaan korupsi jalur kereta di Kementerian Perhubungan. KPK jadwalkan pemeriksaan Bupati Pati Jawa Tengah, Sudewo, hari ini.